konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu tindakan yang ditunjukkan oleh konsumen dalam hal mencari, menukar, menggunakan, menilai, serta mengatur barang atau jasa yang mereka anggap akan memuaskan kebutuhan mereka. Dalam arti lain, perilaku ditunjukkan yakni bagaimana konsumen mau mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas seperti uang, waktu, tenaga untuk mendapatkan atau menukarkan dengan barang atau jasa yang diinginkannya. Menurut Umar tahun 2000, bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai suatu tindakan yang langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. Sedangkan menurut Hawkins et al. Tahun 1992, bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, perilaku konsumen menyoroti perilaku individu dan rumah tangga. Yang kedua, perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk. Yang ketiga, perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati seperti jumlah yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa, oleh siapa, dan bagaimana barang yang sudah dibeli dan dikonsumsi. Juga termasuk variabel-variabel yang tidak dapat diamati seperti nilai-nilai yang dimiliki konsumen, kebutuhan pribadi, persepsi, bagaimana mengevaluasi alternatif, dan apa yang dirasakan tentang kepemilikan dan penggunaan produk yang bermacam-macam. Menurut Umar, pada tahun 2000 ada dua faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor sosial budaya yang terdiri atas kebudayaan, budaya khusus, kelas sosial, referensi, serta keluarga. Yang kedua, faktor psikologis yang terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Adapun faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi perilaku konsumen adalah yang pertama, faktor individual. Pola konsumsi dipengaruhi oleh faktor emosional dan faktor objektif, seperti umur dan kelompok usia. Faktor lingkungan yang mempengaruhi tidak hanya apa yang dikonsumsi, tetapi juga kapan, berapa, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi mencakup beberapa hal seperti lingkungan fisik, kekayaan yang dimiliki, pandangan mengenai hasil di masa depan, besarnya keluarga, dan tersedia tidaknya kredit murah untuk konsumsi. Yang ketiga ada faktor sosial, hidup dalam masyarakat dan menyesuaikan diri dengan sekitar. Yang keempat, faktor kebudayaan. Pertimbangan berdasarkan agama dan adat kebiasaan dapat membuat keputusan untuk konsumsi jauh berbeda dengan apa yang diandaikan dalam teori. Selanjutnya ada tahapan pengambilan keputusan konsumen. Pengenalan kebutuhan konsumen mempersepsikan perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan situasi aktual yang memadai untuk membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. Contohnya, konsumen membeli buah-buahan segar untuk gizi atau kesehatan. Konsumen membeli buah-buahan segar untuk diet dan ada juga hanya untuk pelengkap menu keluarga. Pengenalan kebutuhan dipengaruhi oleh informasi yang diingat, perbedaan individual dan pengaruh lingkungan. Kemudian pada tahap pencarian informasi, konsumen yang telah memenuhi kebutuhannya akan terlibat dalam pencarian informasi untuk memenuhi kebutuhan yang potensial. Pencarian informasi merupakan tahap yang merangsang konsumen untuk mencari informasi yang lebih banyak, contohnya melalui promosi. Tetapi ada konsumen yang tidak terpengaruh iklan atau promosi buah-buahan segar karena menganggap promosi buah-buahan segar tidak perlu. Karena konsumen akan tetap membeli buah-buahan segar dan mereka lebih menyukai untuk melihat penampilan fisik buah-buahan segar yang dijual secara langsung. Kemudian tahap evaluasi alternatif. Tahapan ini dilakukan konsumen dengan menggunakan informasi yang telah diperolehnya untuk melakukan seleksi atau pemilihan terhadap berbagai merek atau produk yang ditawarkan. Konsumen memutuskan alternatif yang dipilih setelah menentukan kriteria evaluasi. Pertimbangan yang dibuat oleh konsumen tergantung pada kemampuan untuk mengingat informasi yang bertahan dalam ingatan. Contohnya, konsumen dalam menentukan tempat pembelian buah-buahan segar mengutamakan atribut fisik buah-buahan. Kemudian diikuti dengan kenyamanan. Tahap selanjutnya adalah proses pembelian. Tindakan pembelian merupakan tahapan besar terakhir dalam model perilaku konsumen. Determinan niat pembelian biasanya lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain, di mana pembeli buah-buahan segar
Ada yang terencana, ada yang berdasarkan situasi, dan secara mendadak. Konsumen dalam membeli juga memperhatikan kenaikan harga. Contohnya, konsumen akan membeli buah-buahan segar di pasar daripada di swalayan karena buah-buahan di pasar lebih murah. Tetapi ada juga konsumen tetap memutuskan membeli buah-buahan segar meskipun terjadi kenaikan harga. Pada studi kasus, kami menganalisis alasan konsumen lebih memilih membeli buah-buahan segar di swalayan daripada di pasar. Yang pertama itu atribut, maksudnya bagaimana karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu produk. Contohnya kebersihan, kesegaran, warna, dan atribut pada retail mencakup harga buah-buahan, ketersediaan buah-buahan, dan jenis buah-buahan. Kemudian packing, di mana pengemasan buah-buahan untuk siap dijual kepada konsumen lebih bagus. Kemudian sikap, di mana kecenderungan untuk berperilaku dalam menyukai atau tidak menyukai suatu objek tertentu secara konsisten. Kemudian eigenvalues menunjukkan kepentingan relatif setiap komponen faktor dalam menghitung ragam variabel-variabel asal yang dianalisis. Kesimpulan dari studi kasus tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengkonsumsi buah-buahan segar. Kemudian ada beberapa alasan yang membuat konsumen lebih memilih membeli buah-buahan di swalayan.